Sulawesi Selatan. Saya kira salah satu gubernur berprestasi di Republik ini, Ketua Asosiasi Dr. Samuel Yassin Limpo sudah berjalan untuk menyampaikan dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Amin yuwafi ni'mahu wa yakfi masjidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yang bagi jalali wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul lisan yafqahu qawli jalal wajhan min hati. Anak-anakku para mahasiswa Universitas Sriwijaya, Pak Rektor dan genap Universitas Akademika, Pak Irman Gusman, Pak Hanta, kita semuanya hadir pada hari ini. Saya tentu ingin mengajak kita bahwa apapun dialog dan dinamika forum ini menjadi sangat penting untuk kita hari ini dan masa depan Indonesia dan kehidupan rakyat dan kita semua di masa yang akan datang. Tidak saja apa yang dibuat Pak Hanta Polytechnic Institute adalah mengajak kita untuk mendekatkan Indonesia dan kita semua agar Indonesia tidak seperti hanya yang sekarang. Agar Indonesia besok mampu menjadi Indonesia kita yang kita bangga. Kita memiliki moralitas yang cukup untuk mengatakan ini negeriku, ini anak bangsa, dan saya Indonesia yang mampu menjadi Indonesia terhormat di masa ini. Saudara-saudara sekalian, karena itu memang, mohon maaf Pak Desa, boleh saya jalan-jalan biar nggak kaku banget? Boleh ya? Boleh? Hidup Mahasiswa Indonesia. Hidup Indonesia. Gitu, itu baru mahasiswa teman. Di Makassar selalu demonstrasi soalnya mahasiswa seperti itu kadang-kadang. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan adalah sebenarnya hari ini kita berkontribusi terhadap Indonesia yang besok mampu menghadirkan kehidupan yang makin baik, kehidupan yang makin dinamis, kehidupan yang makin bisa menjamin hadirnya anak bangsa yang hidupnya sejahtera, hidupnya tentram, dan hidupnya teratur dalam kehidupan negara dan bangsa. Anak-anak sekalian, kita semua, kalian mahasiswa Universitas Sriwijaya dan mahasiswa yang lain di Indonesia adalah pemilik masa depan 10, 15, 20 tahun ke depan. Kalian yang seperti Pak Gusman yang akan bertanggung jawab suka atau tidak dengan republik ini. Betul? Kalian yang akan memimpin. Kalian yang akan bertanggung jawab, dan kalian nanti besok yang dituntut seperti apa membawa Indonesia ini ke depan. Tapi adakah besok itu bisa lahir tanpa kita benahi Indonesia kita yang sekarang ini? Tidak mungkin. Oleh karena itu kita berkepentingan untuk membawa Indonesia kita makin baik. Kita berkepentingan semua untuk besok menghadirkan Indonesia yang mampu menjawab segala problematik dan dinamika kehidupan yang menjadi hak dan kebutuhan rakyat Indonesia. Itulah kita hari ini. Itu yang kita perdebatkan hari ini. Itulah kita yang perlu dialogkan nih. Dengan cara yang logik, dengan cara yang lebih santun, dengan cara yang lebih beretika, dengan cara yang lebih mengandalkan logika matriks kita secara filosofis maupun kedalaman-kedalaman kultural yang harus membawa. Anak-anak sekalian, 2014 di depan
2014 adalah harapan kita membawa Indonesia yang tidak seperti sekarang. Indonesiamu, Indonesia saya, Indonesia kita dari Sabang sampai Merauke itu adalah Indonesia yang kaya raya. Kita negara tropis di mana di dalamnya semua kekayaan alam terdapat di dalamnya. Dari Sabang sampai Merauke, kita mau sumber daya alam seperti apa? Di laut masih banyak ikan. Di pinggir-pinggir pantai yang 27.000 pulau itu menjanjikan rupiah dan dolar. Menjanjikan itu. Di dataran rendahnya kita mau nanam apa? Mau beternak apa? Bahkan di dalam buminya Allah menyimpan tambang dan berbagai potensi yang luar biasa. Bukankah matahari adalah energi? Bukankah angin adalah energi? Bukankah segala sungai-sungai dan gunung adalah kekuatan bangsa ini? Bandingkan bangsa ini dengan Singapura, bandingkan bangsa ini dengan Malaysia, bandingkan dengan Thailand, Korea, dan seluruh negara Asia. Negara kita adalah negara kaya. Kalau begitu, tidak pantas negara ini rakyat itu banyak seperti sekarang. Kenapa? Dari 11 negara Asia Tenggara ASEAN, kita di peringkat 2 dari belakang. Indonesia kita saat ini apapun kemajuan yang harus kita terima kasih. Saya tidak ingin lagi salahkan siapa, tidak ada yang salah. Tapi kita mau atau tidak dihadapkan dengan tantangan bahwa 2015 Open Sky Link, tidak ada border negara Asia Tenggara lagi. AFTA di depan kita, WTO di depan kita, ASEAN China Economic Trade juga depan kita 2015. Indonesia di peringkat 9 negara. Di belakang kita tinggal Vietnam dan Kamboja. Bahkan Vietnam saat sekarang ini melaju lebih kuat karena didukung oleh berbagai negara yang masuk memberikannya kontribusi, mampu memanfaatkan kontribusi globalisasi untuk kemajuan. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku sekalian, lepas kita nggak mau salahkan siapa. Yang jelas 2014 kita berharap siapapun presidennya, bagaimanapun bentuknya, harus bisa menjadikan secara jelas bahwa besok ada hal yang harus kita raih lebih baik. Kualitas hidup yang ada yang makin maju itu mampu menjamin politik berlangsung lebih baik dari sekarang, yang tidak hanya saling menjatuhkan dan menjelekkan saja. Kita berharap besok 2014 itu suasana pemerintahan makin baik yang mampu memberikan pelayanan dan keberpihakan pada rakyat yang lebih baik, dan tidak tiap hari diusik dengan mereka yang terjaring perbuatan-perbuatan tercela termasuk korupsi di dalamnya. Kita mau seperti itu. Kita mau ekonomi kita dan menjawab tantangan kebutuhan. Kita mau ekonomi kita membuat rakyat ini ketahanan pangannya oke, bisa dijawab oleh pemerintah dan negara. Ketahanan kehidupan yang lain, ketentramannya. Kalau begitu besok ekonomi harus berpadu dengan tingkat ekonomi dan pendapatan rakyat dari negara-negara yang lain. Kalau tidak, kita tereksploitasi, kita terjajah dengan negara lain, kita terjajah dengan globalisasi ekonomi. Yang ketiga, pendidikan harus jalan lebih baik. Pendidikan harus menjadi sumber kekuatan sumber daya manusia yang besok mampu memecahkan persoalan yang ada. Karena kalau hanya seperti sekarang, kita tidak bisa bersaing dengan negara-negara dengan kehidupan yang mengglobal itu di 2015. Adakah tantangan ini sudah kita jawab dan bersiapkan? Adakah besok yang mau jadi presiden? Maaf, sampai detik ini saya belum berpikir untuk itu. Saya cuma kerja untuk rakyat. Saya cuma kerja untuk mahasiswa saya. Saudara-saudara sekalian, apakah pendidikan menjawab itu? We cannot solve problem with the same level of thinking. We have to know. Kenapa?
Mereka sudah jauh bergerak lebih. Bayangkan Vietnam sekarang telah mampu melahirkan berbagai bentuk-bentuk elektronik baru. Kita adalah bagian dari pembeli. Handphone dicetak di Vietnam itu 300 juta lebih. Kita adalah pengguna. Samsung sekarang di Korea sudah 10 tahun, 15 tahun ke depan akan berhenti menjual Samsung lagi. Padahal dia merupakan Samsung itu merupakan perusahaan terbesar dunia di Asia yang menjadi perusahaan yang mampu meraih keuntungan tertinggi di dunia. Keuntungannya adalah 1,5 juta US dollar dalam luar biasa. Tetapi 15 tahun lagi teman anakku sekalian dia mau berhenti. Saya baru ketemu CEO Samsung di Singapura. Saya ajak, ayo jangan cuma buat di Vietnam, jangan cuma buat di Kamboja, buat di Sulawesi Selatan. Saya siap fasilitasi. Dia bilang 15 tahun lagi, 10 tahun lagi Samsung tidak mau jual lagi elektronik, tidak mau jual televisi. Padahal televisinya sekarang bisa dilipat-lipat, dimasukkan dalam koper. Biar 21 inch yang besar bisa dibawa di koper, nanti di tempat itu baru dibuka. Samsung punya fitur di handphone dan lain-lain, fiturnya termasuk internet dikontrol dari jamnya. Yang seri baru yang ada. Saudara-saudara sekalian, dia bilang kami sudah mau berhenti dengan itu. Pendidikan dan ekonomi ke depan bukan lagi elektronik. Itu sudah mampu disaingi oleh Cina dengan Xiaomi, dengan Oppo. Dia mau berhenti. LG menjadi saingannya akan besar sekali. Oleh karena itu, besok Samsung tidak mau jual elektronik lagi, walaupun itu menjadi suatu keuntungan yang besar. Kalau gitu mau jual apa Samsung sayang banget? 34 unit bisnisnya harus punah karena itu. Dia bilang Samsung 15-10 tahun ke depan akan menjual organ manusia. Samsung akan mencetak jantung, Samsung akan mencetak lever, Samsung mencetak pankreas, usus, Samsung menjual ginjal dan lain-lain. Dan itu bisnis yang menjanjikan. Luar biasa kan? Begitu jauh jangkauannya. Doakan jantung itu bisa dirental 5 tahun. Saya ditantang begini, kalau ini demi Allah, saya perjanjikan saya punya salah tidak saya. Dia bilang, Pak Gubernur, kamu punya anjing yang bagus atau kucing, bawa sini sama Samsung laboratorium. Kita cloning perpisah. Dunia yang tidak bisa dalam manusia itu berdosa. Begitu majunya mereka dengan pendidikannya, begitu majunya mereka dengan masalah kesehatannya, begitu majunya mereka. Saya baru dari Jepang. Di Jepang saya diterima langsung oleh Gubernur Ahime dengan luar biasa, audiensnya sampai 400 orang para pejabat. Saya bilang luar biasa, saya presiden, padahal saya kan gubernur aja. Ternyata mereka sudah mengantisipasi apa Pak Irman. Dia sudah bagi-bagi provinsinya yang 52 provinsi. Dia sudah bagi-bagi. Yang menghadapi Indonesia adalah Gubernur Ahime. Yang menghadapi Filipina adalah provinsi Kobe. Yang menghadapi Malaysia adalah Tokyo, yang menghadapi dan seterusnya. Kita belum bagi-bagi itu. Saya dari Korea, saya ingin contoh-contoh yang lebih visual. Saya tidak mau berteori. Saya ini praktisi. Saya dari Korea, kemudian orang Korea anak SMA itu bisa bahasa Indonesia, saya kaget. Kenapa? Dia bilang di sana diwajibkan bahasa Korea, diwajibkan bahasa Inggris. Yang ketiga ada bahasa pilihan sesuai dengan Asia yang ada. Sehingga mereka anak-anak mulai dari SMA sudah dibagi, yang bisa bahasa Tagalog yang mana,
yang bisa bahasa Indonesia mana, yang bisa bahasa katakanlah bahasa Cina yang mana, bahasa Korea yang mana, dan seterusnya. Kita ujian saja bersoal kan? Oh gitu, tantangan kita sangat besar. Padahal negara ini negara besar, penduduknya 250 juta orang. Bandingkan dengan Malaysia yang kurang lebih 40 juta. Bandingkan dengan Korea yang kurang lebih 60 juta. Anak-anak sekalian, kalau begitu besok kita tidak boleh kehilangan kesempatan ikut berkontribusi pada negara yang kita cintai. Alamnya mendukung. Kalau begitu, tata kelolanya harus diperbaiki. Bagaimana tata kelola? Salah satu yang utama dari negara adalah hadirkan pemerintahan yang baik, yang berpihak pada rakyat dan tidak meladeni dirinya sendiri. Kalau begitu, kita wajib hukumnya menemukan pemerintahan yang baik itu. Dan pemerintahan yang baik memiliki frame akademik pemerintahan. Saudara-saudara sekalian, negara hanya baik salah satunya kalau pemerintahannya baik. Yang kedua, ruang bagi bisnismen, trader, pabrikan, industri bisa berjalan tanpa beban, tidak takut. Yang ketiga, hadir ketaatan hukum negara. Jadi majunya negara, majunya daerah ditentukan oleh tiga hal. Hadir pemerintahan yang baik, berpihak pada rakyat, tidak meladeni dirinya sendiri. Itu pertama. Ya, tentu saja tidak korupsi. Yang kedua, hadir ruang bagi bisnismen, trader, perdagangan, industri tanpa beban. Dan yang ketiga adalah hadir kesadaran hukum di dalamnya. Hadir ketaatan hukum. Memang negara ditentukan oleh tiga pilar utama yang harus bekerja dengan baik. Yang pertama, kekuasaan dan politik harus bisa berdukung untuk sama-sama menghadirkan kualitas kemanusiaan yang hidupnya lebih baik. Oke. Saya masih bisa lanjut? Pak Nikmasa, adik saya, selamat datang. Saya sama-sama orang Bugis dari Sulawesi Selatan. Pasti Anies lebih hebat lagi bicara untuk menambah ilmu kita sama-sama. Pak Irman luar biasa. Jadi calon presiden ini sudah cocok untuk Anda perhatikan baik-baik. Kalau saya menjaga rakyat, saudara sekalian, oleh karena itu, tiga hal ini menjadi sangat penting. Kalau begitu, memilih pemerintahan, memilih presiden harus tepat. Kenapa? Pemerintah negara itu adalah pemerintahan. Memang tidak semuanya oleh pemerintah. Tetapi negara membangun sebuah institusi dan kelembagaan untuk mengurus rakyat yang namanya pemerintah. Kalau gitu, pemerintah adalah pelaku utama dari kehidupan. Kalau begitu, pemerintah itu siapa? Adalah kepemimpinan. Kepemimpinan tugasnya adalah mengambil keputusan. Oleh karena itu, salah satu ukuran dan integritas kepemimpinan adalah mengambil keputusan yang tepat, akurat, cepat, dan tidak melarut-larutkan keputusan. Salah satunya tentunya. Jadi, pemerintahan adalah kepemimpinan, kepemimpinan mengambil keputusan, keputusan menjabarkan etika,
manajemen, dan regulasi negara. Di situ persoalannya. Etika dan manajemen. Jadi pemerintahan itu punya etika, tidak sembarangan. Kalau di Amerika, orang yang bisa jadi presiden itu sumbernya dari tidak ujuk-ujuk tiba-tiba, tidak instan. Dia harus berproses dengan track record yang sangat ketat. Sumbernya itu pertama dari senator, yang kedua itu dari gubernur, yang ketiga itu dari senator, gubernur, dan dari wakil presiden. Jadi dia bisa tiba-tiba. Pak Anies Mata, Pak Irman sudah masuk kategori itu. Kenapa? Karena menjabarkan pemerintahan sebagai kekuatan dan pilar utama negara harus mengerti etika, manajemen, dan regulasi negara. Kalau tidak, kalau dia terpilih jadi bupati, gubernur tanpa punya pengalaman seperti itu, disitulah biasnya. Karena dia tidak bisa memblok frame akademik pemerintahan yang sangat-sangat besar berkait dengan kepentingan rakyat. Muara pemerintahan dalam bentuk apapun, ujungnya adalah kualitas kehidupan, menjadikan manusia Indonesia seutuhnya adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kira-kira lah kalau bahasa GBHN-nya seperti itu. Tetapi keputusan yang berdasarkan etika dan manajemen pemerintahan itu harus mengagregasi, menyimpulkan harapan dan kebutuhannya rakyat. How to find the real needs, the real hope of the people. If you not find it, you lose it away. Itulah. Oleh karena itu memang pemerintahan harus dibangun dari diskusi ke diskusi. Pemerintahan itu harus belusukan memang, tetapi belusukan yang tidak diatur-atur dengan media daring. Belusukan yang bukan pencitraan. Belusukan dengan prestasi. Oleh karena itu, orang di Amerika, orang di Kanada dengan track record. Ya, Obama, Clinton, Obama dengan sebelumnya Bush adalah dari senator, kan? Kayak Pak berdua beliau. Kemudian Bush Junior dan Clinton itu dari gubernur. Nixon dan sebelumnya lagi Bush Senior itu dari tadi dari wakil presiden sebelumnya. Kita kalau bebas-bebas dan tidak terkendali, kemudian tidak ada track recordnya seperti yang kita sajikan hari ini, tidak teruji publik, besok berbahaya. Paradigmanya sudah berubah. Dia harus sesuai dengan tantangan-tantangan era baru Indonesia. Kalau tidak bersoal, we cannot solve problem with the same level thinking. We have to move. Kalau tidak tertinggal dari akselerasi yang besok, saya tidak takut dengan impor beras. Saya tidak takut. Provinsi Selatan adalah memberi makan 21 provinsi dari beras yang mahal. Saya tidak takut dengan impor sapi. Sapi saya bisa cetak dalam 5 tahun 1,2 juta. Sekarang menuju 2 juta. Bukan impor itu yang saya takut. Yang saya takut di Open Sky 2015, sumber daya manusia mereka jauh lebih kuat dibandingkan kita. Contohnya begini, dokter gigi yang datang praktek ke Indonesia, dokter gigi Cina atau Malaysia lebih enak. Mereka tidak hanya mencabut gigi secara dentis kedokteran, tapi mereka bisa melakukan hipnoterapi yang membuat orang nggak sakit. Mungkin saja dia bisa melakukan tusuk jarum sebagai penguatan dari ilmu kedokterannya, sehingga no pain.
no infection. Sementara dokter gigi kita dengan ilmu dasarnya saja tidak mengikuti perkembangan teknologi, mencabutnya sakit. Kalau berdarah ya namanya mau sembuh berdarah sedikit nggak apa-apa. Kalau infeksi ya memang begitu namanya rumah sakit. Kalau tidak mau infeksi ya nggak usah ke dokter, mati aja langsung. Seperti ini tantangannya. Akhirnya kiblat kita lari ke tempat lain. Oleh karena itu, pendidikan menjadi juga bagian yang penting. Kesehatan menjadi bagian penting. Agama sangat menentukan. Tidak ada negara yang maju tanpa agama yang baik. Karena agama membawa kedamaian. Bukankah Islam mengajarkan rahmatan lil alamin, tapi bentuknya bukan retorika. Harus dengan pendekatan, tiga agenda intelektual keislaman yang harus ketat, manajemennya diatur agar fungsi-fungsi kekuatan agama bisa memberi peranan yang utama. Yang ketiga adalah behavior leadership, kepemimpinan yang tidak hanya bicara tapi mampu memberi contoh yang baik. Anak-anakku sekalian, Indonesia negara yang luar biasa. Saya terakhir, Sulawesi Selatan, maaf, saya tidak punya pretensi mau jadi siapa-siapa. Saya mau kerja berat. 5 tahun lalu, pendapatan per kapita yang 10 juta orang di Sulawesi Selatan itu hanya 9 juta. Dalam 3 tahun menjadi 21 juta. Kurang apa? Padi dan beras itu, maaf, saya hanya mengeluarkan 382 miliar. Hasilnya 21 triliun. Setiap 1 bulan di Sulawesi Selatan ada uang yang dicetak baru 1,7 triliun. Setiap 100 hari karena tidak pernah ada puso, tidak ada kekeringan yang luar biasa selama 6 tahun saya menjadi gubernur. Setiap 100 hari kita mencetak 5,2 triliun rupiah. Jagung itu modalnya hanya 78 miliar, hasilnya 3,4 triliun. Kurang apa negeri ini? Rumput laut itu tidak dibikin apa-apa, anak-anakku sekalian. Dipasang tali Jepang, dikasih bekas botol aqua, dikasih bibitnya ditempel-tempel, 45 hari. Dalam seperti kurang lebih setengah hektar itu 500 meter persegi, hasilnya 9 juta, nggak ada apa-apa. Dia cuma butuh tata kelola. Dia butuh pemimpin yang benar. Betul? Dia butuh ketulusan leadership. Oleh karena itu besok siapapun, saya berharap dari kampus memang lahir pikiran-pikiran cerdas kita untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Yang terakhir, kalau begitu kita berharap kalau besok presidennya Pak Irman dari kampus minta umumkan dulu kabinetmu. Kan presiden nggak bisa sendiri. Yang merencanakan adalah menterinya, betul? Yang akan melaksanakan adalah menterinya. Kalau begitu presiden yang modern, bukan menyosot di dalam ruang-ruang yang gelap. Dia mau membicarakan siapa menterimu. Biar kita lihat yang mana menterinya Pak Anies, yang mana menterinya Pak Irman. Ya, agar bisa bertanggung jawab. Mohon maaf, saya tidak cocok lagi pada pendekatan hanya dengan transaksional kepartean. Karena saya partai mendukung, maka menteri harus ketua partai, sekjen partai, tidak boleh begitu. Saya sudah lebih terbuka, sehingga second kabinet ahli itu muncul. Kabinet ahli harus muncul. Di bidang pertanian memang andalannya. Dan seterusnya. Terima kasih anak-anakku, selamat memilih Indonesia yang besok harus menerimanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa. Jadi Pak Sahrul ini sudah menyampaikan banyak saya kira tentang kepemimpinan beliau. Tadi tentang pemerintahan, butuh kepemimpinan dan keputusan. Jadi keputusan memang harus segera diambil oleh pemimpin. Kalau akan melakukan
Kalau akan menaikkan harga BBM segera dinaikkan. Kalau terlambat nanti harga jual pokok sudah naik di mana-mana, tetapi harga BBM belum naik juga. Jadi butuh pemimpin yang berani mengambil keputusan dengan risiko apapun. Kira-kira itu bisa melihat. Saya menyampaikan kepada Pak Anies Mata, hari ini kita Palembang kedatangan 3 presiden sebenarnya. Ada Presiden Senator Indonesia, Pak Irfan Gusman, kemudian ada Presiden Asosiasi Gubernur Indonesia, Pak Syahrul Yassin Limpo, dan dilengkapi Presiden ketiga, Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Pak Anies Mata. Kita ingin menggeser itu, bahwa pemimpin tidak cukup dengan popularitas, tetapi kita ingin pemimpin yang berintegritas, memiliki kapabilitas dan sebagainya. Jadi tadi Pak Irfan memang konvensi Partai Demokrat belum ada, saya lihat panggungnya sebesar ini yang dihadiri oleh mahasiswa. Saya lihat baru sekali acara di hotel. Jadi Partai Demokrat maksudnya membuat acara seperti ini di kampus-kampus lebih banyak lagi agar konvensi partainya lebih terbuka dan bisa disaksikan oleh publik. Itu sama oleh Pak sendiri. Yang kedua, Pak Syahrul Yassin Limpo juga menyampaikan tentang gagasan kepemimpinan. Pengalaman beliau memimpin daerah Sulawesi praktisi para kota-kota Bugis Makassar yang ada di Sumatera Selatan. Orang Bugis Makassar di seluruh pulau yang ada di seluruh Indonesia, dan itu tandanya Indonesia kita satu. Saya akan mengulang apa yang telah disampaikan Pak Irman, dan saya 100% mengiyakan bahwa apa yang menjadi jawaban beliau, apa deskripsi beliau terhadap pertanyaan 6 anak-anak saya, para mahasiswa yang saya cintai, menjadi bagian dari jawaban yang ada. Nanti kita pakai untuk mencoba mengembangkan desa, antitesa dan sintesa seperti apa 2014 harus menjadi bagian dari kehadiran kontribusi kita semua untuk menghadirkan negara, bangsa, dan kehidupan rakyat yang makin baik. Saya mulai dari Presiden BM Pak Akbar yang bertanya seperti apa peranan dan pemposisian mahasiswa dalam kehidupan negara dan pemerintah ini. Saya senantiasa ingin masuk dalam pendekatan yang berbeda agar bisa melihat peranan pemerintah yang sangat penting. Kenapa? Only strong and good governance can do bad policy. Hanya pemerintahan yang baik dan kuatlah yang menyajikan kesejahteraan bagi rakyat. Pemerintahan yang tiap hari diludahi oleh rakyat, tiap hari di demo karena dia tidak mampu memenuhi harapan dan kebutuhannya, pada dirinya negara dan rakyat tidak mencapai apa-apa. Oleh karena itu kita berkepentingan menghadirkan negara yang kuat di bawah pemerintahan yang kuat dan baik. Dan tadi saya sudah sampaikan, pemerintahan yang baik itu adalah juga berkait dengan kepemimpinan yang akan kita pilih di 2014. Tetapi seperti apakah peranan pemerintah yang harus melibatkan mahasiswa? Gini, seorang pemimpin pemerintahan harus memiliki prinsip akademik pemerintahan. Prinsip akademik pemerintahan tidak bisa tunjuk-tunjuk. Di Amerika 14 sampai 16 tahun dulu harus magang di pemerintahan, pernah bersesuai dengan pemerintahan. Ya seperti tadi itu, dari senator, dari wapres, dari gubernur. Oleh karena itu sekitar 14 tahun. Di Kanada sekitar 8 tahun. Pernah menjadi dekan fakultas pemerintahan misalnya, seperti itu. Oleh karena itu Nanda, prinsip akademik pemerintah mengatakan ini, effective government must build from discussion to discussion. More effective is mean more dialogue. Jadi efektifnya pemerintahan kalau bisa melibatkan seluruh stakeholder termasuk mahasiswa. Dan disitulah peranan tatap muka seperti yang kita lakukan ini, from discussion to discussion, untuk menemukan kebijakan-kebijakan publik yang bisa menyerap harapan dan pikiran, kebutuhan yang ada pada stakeholder yang ditemukan. Oleh karena itu singkatnya, pemerintah itu harus dibangun dari warung kopi ke warung kopi, dari kampus ke kampus. Kalau prinsip akademik seperti ini hadir, maka hadirlah pendekatan yang holistik. More effective is mean more dialogue. Kalau mau lebih efektif, bangun dialog seperti sekarang ini. Dialog rumusnya, salah satunya listen to the something, maybe you don't like to listen.
Biasakan telingamu presiden, pejabat, langsung bertemu, kemudian mendengarkan apa yang tidak suka kau dengar. Ini rumus-rumus pemerintahan. Dan hanyalah yang seperti itu yang bisa menemukan aura, menemukan nafas dan harapan rakyat. Di mata rakyat lebih banyak bicara daripada kata-katanya. Nah seperti itu. Oleh karena itu pemerintahan tidak boleh dimenaragari, tidak hanya berteori, tetapi mampu melakukan refleksi yang cepat. Tidak boleh berlarut-larut. Pemerintahan tidak boleh melarut-larutkan keputusan. Apalagi memberikan tanggapan yang tidak jelas seperti apa efektifnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ini yang pertama untuk Akbar. Oleh karena itu pasti saja pemerintahan yang mengerti selalu mau melihat apa yang bisa berkomunikasi dengannya. Harus terbuka, tidak boleh ada sekat yang terlalu jauh. Karena itu membangun polisi pemerintahan. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya jawab, bagaimana solusi untuk menemukan pemimpin yang baik. Rumus saya sederhana. Yang pertama, pilih pemimpin yang clever enough, harus cerdas. Tidak mungkin we cannot solve problem with the same level thinking president. If paradigm was civic, everyone go back to zero. Your success guarantee nothing. If you not change, you'll die. Saya sependapat dengan tadi sampaikan bahwa ada gelombang 3. Orang menggunakan 24 fitur, minimal seperti itu. Kalau 4 fitur aja nggak cocok itu, dia harus bisa mengakselerasi dunia. Nggak cukup hanya ke dalam. Ya, seperti itu. Oleh karena itu memang persoalan yang ada adalah memilih pemerintah harus clever enough. Yang kedua, clean enough. Jangan lagi pilih pemimpin yang berbau korupsi di dalamnya. Dan harus melalui track record yang sudah teruji. Tidak boleh yang setengah-setengah. Oleh karena itu memang salah satu hal yang harus didapatkan besok itu pemimpin yang clear, bersih. Jadi gitu Nanda, nggak usah terlalu repot-repot berteori seperti itu, tapi temukan yang punya track record seperti itu. Ya mungkin kemarin ya di luar biasa bagusnya, tetapi track recordnya nggak pernah menunjang. Yang ketiga adalah capable, kapasitasnya cukup. Tidak hanya karena pencitraan politik, tidak hanya karena kemudian media dalih, kemudian secara emosional kita berpihak padanya, padahal tidak pernah diuji kompatibelnya, kapasitasnya. Dia punya frame yang cukup nggak? Dia punya deskripsi nggak menjabarkan kemiskinan itu? Bagaimana rumus tentang kemiskinan? Bagaimana langkah untuk mengatasi kemiskinan? Berapa besar kekuatan yang bisa dilakukan? Kebijakan apa menjadi polisinya? 1, 2, 3, 4 seperti itu. Bagaimana dia mencoba membuat deskripsi, konsepsi yang bisa merumus solusi-solusi yang terbaik masalah pengangguran. Seperti itu. Bagaimana masalah pendidikan di kepalanya dia? Jangan sampai ini semua tidak terjawab. Secara emosional kita menentukan sikap. Seperti itu. Yang keempat adalah seorang pemimpin harus korek. Berani tak ngambil keputusan, berani tak berposisi, tidak nambah. Dari ini buktikan dengan tidak punya. Pernah nggak ngambil keputusan seperti itu? Ini dana 250 juta, besarnya luar biasa, hampir sama 11 negara dari Amerika ke Prancis. Nggak boleh salah, dia harus berani menghadapi, dan berani tidak populer juga bagian dari kepemimpinan. Yang kelima adalah dia mampu nggak mengkomunikasikan pikiran-pikiran itu, mampu nggak bicara depan publik dengan semua segmen yang ada. Ini juga menjadi sangat penting untuk menghadirkan kepemimpinan yang efektif, yang mampu menjadi solusi kita ke depan. Yang ketiga, golput atau orang yang apatis, mahasiswa nggak boleh apatis, apalagi dalam memilih presiden. Ini punya kepentingan yang langsung pada kehidupan kita.
Betapa tidak besok kalau salah memilih pemimpin, bisa saja republik ini tinggal nama. Bisa. Jangan kira kalau salah memilih pemimpin, apalagi tidak mempertimbangkan aspek-aspek tertentu, hanya dalam koridor sempit, Papua bisa lepas, Aceh bisa lepas, dan kita tidak mau seperti itu. Oleh karena itu memang seleksi leadership kepemimpinan nasional harus betul-betul datang. Tidak boleh emosional. Kita tidak boleh mendapatkan by accident politik. Cukup yang kita telah melewati karena biayanya terlalu mahal. Sekali lagi Indonesia ini di penghujung dari 11 negara Asia, kita di peringkat 2 atau 1 terakhir. Nah seperti itu. Padahal kita sudah masuk dalam pendekatan global yang ada. Dan ini menjadi sangat penting bahwa walaupun saya kira untuk mahasiswa yang memiliki kadar intelektual yang tinggi, bedahlah siapa yang, tapi harus ada sikap. Salah satu bagian dari sikap itu walaupun golput adalah sah juga sebagai sikap, tapi menurut saya tidak memberi kontribusi apa-apa. Dia pasrah dengan keadaan negerinya yang mestinya dia ikut menentukan 5 tahun sekali dan tidak mengabaikan apa yang ada. Dan suara mahasiswa suara besar, tentukan itu. Siapapun di antaranya. Salah satu yang selalu saya ucapkan di mana-mana, ikut meneriakkan satu format. Kampus harus mampu meneriakkan format seperti apa yang tepat. Rumuskan format itu. Minimal tadi 5 kriteria antara lain bersih. Harus minimal kriterianya kamu calon presiden. Minta maaf Pak Irma, Pak Mata. Bagaimana bentuk kabinetnya? Kabinetmu baik keahlian atau baik transaksional politik? Jangan. Saya untuk sampai sekarang ini tidak ada pikiran. Saya cuma mau lihat bahwa kita tidak boleh seperti sekarang. Ya, kita harus boleh berubah seperti apa yang menjadi tantangan yang ada. Yang keempat, Ahmadiyah media dengan netral, saya kira sudah dijawab tadi. Intinya adalah media yang miliki bukan owner, media itu milik masyarakat. Sekarang bagaimana mengontrolnya? Disinilah perlunya memang pemerintah, pemerintah pusat harus membangun terus regulasi, terus membangun protap-protap, terus melakukan pendekatan pencerahan. Tidak boleh dibiarkan begitu saja, biarlah kalau ini salah, 5 bangunan tidak digusur walaupun salah, dia menjadi 10 bangunan. 10 bangunan tidak bisa digusur, nanti 20 bangunan baru digusur, melawan rakyat terjadi pembiasan. Ini namanya di ilmu pemerintahan symptom of moral flagging. Ada flag dari moralitas. Walaupun salah kita diam semua. Padahal bisa saja media terkontaminasi politik. Dan disinilah bahayanya. Padahal media adalah milik publik, bukan owner. Sejelek-jeleknya, segenit-genitnya media di Inggris, dia tidak pernah menabrak nasionalismenya. Segenit-genitnya, sebebas-bebasnya media yang ada di Amerika tidak pernah mengungkapkan secara vulgar kejelekan rakyatnya, kejelekan negaranya. Kita memang harus melihat bahwa ada hal-hal yang kelihatannya secara vulgar kita terima. Kalau media mengeksersis sesuatu yang mungkin saja berlebihan. Di media-media lain orang yang meninggalkan darah, tidak memperlihatkan tiap hari mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, baru sampai tidur, perkelahian sepanjang perjalanan media itu yang kita saksikan. Dan itu membuat pendekatan kristalisasi sosial kita menjadi bersoal. Kampus harus kreatif. Besok pemimpin kita harus berani mengatakan sikapnya terhadap seperti itu. Kurang apa jenisnya media yang ada di Inggris? Dia bisa, asal ada orang yang bisa menyampaikan dan bertanggung jawab pasti terblok up itu. Tetapi khusus untuk urusan negara, urusan ras, urusan agama, urusan kebangsaan,
kebangsaan dan nasionalisme, mereka mau mengatakan tidak boleh. Nah itu, kita melihat banyak hal yang memang harus kita tata. Kita berharap, kita optimis 2014 dengan second kabinet ahli yang dipimpin oleh presiden yang kuat, yang punya karakter dan integritas kuat, tetapi tidak hanya itu, memiliki kompetensi yang memang lebih, maka ini akan bisa menjawab. Negara ini terlalu kaya. Yang terakhir, ada pertanyaan yang saya kira secara spesifik. Anak-anak mahasiswa dari Palembang bersoal di Makassar, izinkan saya pada kesempatan ini atas nama Sahrul dan Gubernur Sulawesi Selatan minta maaf. Itu kesalahan dan tidak boleh terjadi. Saya tidak mau alasan apa-apa. Memang saya tidak tahu ada kegiatan itu. Yang ingin saya katakan keberpihakan saya pada mahasiswa di Sulawesi Selatan, mahasiswa yang dibiayai oleh pemerintah provinsi untuk mengambil S3 di seluruh dunia. Sekarang ini jumlahnya 500 lebih. Mahasiswa kebijakan pemerintah di Sulawesi Selatan khusus untuk S1, mahasiswa baru 1 tahun, SPP-nya gratis dibayarkan oleh pemerintah. Apakah ini politis? Bukan. Saya lagi mengejar begini Pak, supaya Pak Anta juga tahu, Pak Irman. Pendidikan gratis SD, SMP, SMA di Sulawesi Selatan kita lakukan. Kenapa? SD itu 99,9% sudah terserap menjadi anak sekolah. Tetapi kalau dia masuk SMP, tinggal 82%. SMA tinggal 44%. Mahasiswa di bawah 2%. Negeri ini kaya. Bagaimana merubahnya dengan 3 SD, SMP? Dia harus digenjot dengan kemampuan minimal setara S1. Oleh karena itu pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, insya Allah saya masih periode kedua, saya akan kejar minimal di atas 5-6%. Saya akan kejar itu. Jadi bukan soal politik. Dia hanya bisa di rumah kalau agenda intelektualnya berubah. Agenda intelektual yang baik mampu membangun agenda manajemen yang baik. Manajemen yang baik dengan agenda intelektual dan ekonomi yang baik akan membangun masyarakat yang makin civilized, makin knowledgeable. Seperti yang tadi, tidak mungkin kita masuk ke era ke depan yang lebih kompetitif secara global kalau mahasiswa kita, kalau masyarakat kita hanya punya prim akademik setingkat SD dan SMP. Maaf, komposisi besok pekerja kita, buruh kita, dan ekonomi kita 50% anak muda. Tetapi saya ingin sampaikan 42% sesuai data yang ada adalah tingkat SD. Kalau gitu, skill labor kita bersoal, keahlian kita bersoal. Dan inilah yang Pak Anies Mata, Pak Irman, tentu saja saya dalam forum ini menitipkan bahwa masalah pendidikan kita tidak boleh main-main. Keberpihakan kita pada mahasiswa yang besok akan lahir menjadi intelektual dan pemimpin negeri ini, yang mau jadi gubernur, yang mau jadi bupati, yang besok jadi presiden di 20 tahun yang akan datang, harus dibekali hari ini. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.